Kebaktian pada hari ini berlangsung karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang besar kasih setianya tak akan pernah berkesudahan hingga selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita bersama-sama merendahkan hati, merendahkan diri kita dengan jujur menghadap pada Tuhan dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu bahwa pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bawa seluruh dosa kami, cacat celah, dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Sang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Mohon Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan, saat ini kami mengaku apa adanya diri kami di hadapan-Mu. Tolonglah dengarkan doa pengakuan dosa kami secara pribadi ini.
Ya Tuhan, saat ini kami berserah padamu. Mohon Engkau tebus, Engkau bersihkan dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi dan telah diampuni oleh Tuhan. Marilah kita bersama bersukacita menerima berita anugerah yang Tuhan berikan. Sebab inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan jangan kau kejar
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum merenungkan sabda Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu bahwa pada saat ini firman-Mu menyapa kami, memberikan kesejukan dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dan kami mengikutinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dicintai oleh Tuhan, sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22, ayat 34 hingga 40. Demikian beritanya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka yang adalah seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selamat hari Minggu Anda yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang berbicara tentang cinta. Menurut Anda, adakah cinta terjadi secara spontan? Atau cinta terjadi sebagai sebuah upaya yang disengaja, dilatih, dibiasakan, dan diusahakan? Hari ini sabda Tuhan berbicara bahwa cinta adalah anugerah Tuhan. Cinta terjadi secara alamiah, setiap hari, apa adanya, tanpa rekayasa, tanpa manipulasi. Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu, memadu kasih. Alam yang hari ini menjadi latar kita adalah cinta Tuhan bagi semua. Anda tidak akan mungkin meremut burung yang terbang, kanan, terus mencolok. Lah, bertengger di pohon itu, berhenti ya. Enggak. Setiap hari, semua terjadi secara otomatis. Itu adalah bukti dari cinta Tuhan. Cinta hidup dengan sendirinya. Cinta senantiasa tumbuh di setiap kesempatan, penuh kejutan yang tak terduga. Kita juga cuma perlu menikmatinya dengan penuh sukacita. Itulah pemberian Tuhan. Namun di sisi yang lain, cinta juga adalah upaya yang disengaja. Cinta memerlukan tindakan aktif manusia. Ia perlu dilatih dan dibentuk menjadi sebuah pola kebiasaan. Oleh karena itu Tuhan Yesus bersabda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mari kita garis bawahi kata kasihilah. Kasihilah adalah sebuah perintah. Kasih ada karena usaha, ada upaya,
ada latihannya. Nah, sekarang bagaimana kita dapat melatih cinta? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melatih cinta kita dengan yang pertama, niat sepenuh hati. With all your heart. Semua aksi dan keberhasilan di dunia ini tidak akan pernah terjadi hanya karena keberuntungan semata. Saya ulangi, hanya karena keberuntungan semata. Tidak pernah demikian. Keberuntungan hanya memainkan sekian persen kecil dari keberhasilan. Tidak ada kesuksesan tanpa upaya. Dan upaya tidak akan pernah terjadi jikalau Anda melakukannya tanpa cinta. Anda mungkin cakep, Anda mungkin kaya, mungkin sehat. Itu adalah anugerah. Lalu, belum cukup sampai di situ. Anda perlu memelihara itu semua dengan menyukai kegiatan-kegiatan yang mendukung itu semua. Seperti Anda rajin facial untuk menjaga cakepnya, rajin fitness supaya tetap bugar dan sehat, bekerja lebih keras, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah upaya. Yang kedua, with all your soul. Dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh semangatmu, seolah hari ini adalah kesempatan terakhirmu untuk dapat melakukannya. Kejarlah hari ini sebaik-baiknya sedemikian rupa. Seize the day. Carpe diem. Seakan-akan tidak ada kesempatan lagi untukmu hari esok yang sebaik hari ini. Dan yang ketiga, with all your mind. Dengan segenap kombinasi pikiran dan tenagamu. Dengan segenap akal budimu, ditulis di dalam Injil. Artinya bahwa kalau Anda punya angan-angan, Anda punya semangat, Anda punya cita-cita, tapi tetap duduk saja, tidak akan ada kerja, nggak akan ada perubahan, sia-sia. Mungkin Anda di rumah, Anda sering batin merasa bahwa, aduh, istriku kok cantik banget. Tapi kamu nggak pernah bilang, istriku, betapa cantiknya kamu. Aku sayang padamu dan menciumnya, mana mungkin dia tahu. Anda yang muda, naksir pada seseorang, tapi cuma di batin, oh dengan segenap hati, iya. Dengan segenap semangat, oke. Tapi bicara tidak berani, maka sia-sia, percuma saja. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berlatih bahwa mengasihi anggota keluarga, mengampuni, memaafkan, dan belajar mencinta, itu semua tidak datang dengan sendirinya. Tapi juga perlu dilatih oleh kita. Tuhan senantiasa datangkan kesempatan setiap hari, seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Tapi Anda dan saya juga harus menanggapi. Manfaatkan kesempatan itu hari ini. Anda yang punya luka batin, mungkin Anda sering melewatkan kesempatan untuk berbaikan, untuk memberi ampun pada anggota keluargamu. Ketika mungkin anakmu memberikan sesuatu, seseorang yang bermusuhan, dilalah ketemu gabrusan di gereja. Itu adalah kesempatan. Tapi Anda mungkin lewatkan. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan yang setiap hari Tuhan berikan. Anggaplah seolah-olah kalau bukan hari ini, besok nggak akan ketemu dia lagi. Jadikan itu sebagai modal hidupmu untuk memelihara cinta. Dan rasakan bahwa jikalau engkau mencintai siapa saja, engkau tidak punya musuh, semuanya adalah kawan dan orang yang kamu cintai. Maka hidup ini sedemikian indahnya. Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, bapak, saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam syafaat kita. Tuhan, hari ini kami berdoa, mohon Kau sertai segenap yang kami cintai, baik mereka yang seiman dengan kami, maupun mereka yang berbeda keyakinan dengan kami. Sebab mereka semua adalah keluarga kami. Termasuk juga yang pada saat ini mungkin sedang punya masalah dengan kami. Entah itu adalah anggota keluarga inti kami, suami atau istri kami, anak atau orang tua kami, yang sudah sekian lama kami tidak pernah mau menjalin komunikasi. Hari ini Tuhan kami doakan, sebab Tuhan sudah membuka kembali pintu kesempatan. Hari ini Kau ketuk hati kami untuk mau bersalaman. Oleh karenanya Tuhan, berikan kami keberanian pada saat itu terjadi, supaya cinta kasih dalam keluarga kami semakin bertumbuh dan mekar. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sakit. Sertailah mereka semua ya Tuhan dalam kasih-Mu, supaya mereka segera dapat sembuh. Dan ketika beberapa di antara mereka yang kami kasihi masih harus berjuang dalam sakitnya, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan ketabahan. Bahkan sebagaimana iman Paulus diberikan kerelaan untuk menerima kondisi yang tidak dapat diubah. Tuhan, kami juga doakan untuk anak-anak kami yang berada di luar kota, mereka yang bekerja maupun bersekolah, supaya dalam lindungan-Mu mereka dapat berkembang. Kami juga doakan Tuhan pemerintah kami yang pada saat ini sedang berusaha untuk menata negara. Di tengah inflasi yang sedemikian hebatnya, harga-harga yang melonjak luar biasa, berikan kami bangsa Indonesia daya tahan, daya juang yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Kau pimpin dan sertai kami di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Bapak, saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami khususnya untuk gereja kami Tuhan. Mari Bapa, di dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini Tuhan, Kau tetap memberkati gereja kami dengan segala kegiatan yang ada. Kau memberkati majelis, panitia, Kau memberkati semua aktivis yang ada Tuhan untuk mengusahakan terselenggaranya kegiatan di dalam gereja kami. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami Tuhan. Kau memberkati keluarga kami masing-masing Tuhan di dalam menghadapi situasi saat ini Tuhan. Kau memberkati di dalam setiap usaha yang ada. Kau memberkati di dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan. Sebagai suami di dalam bekerja, Kau memberkati sebagai istri di dalam kami mengelola keluarga kami dan mendidik anak-anak kami. Kau juga memberkati dan memampukan kami Tuhan sebagai anak-anak. Kau memberkati kami Tuhan agar kami pun boleh membantu kedua orang tua kami Tuhan dan taat kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan gereja kami, kehidupan keluarga-keluarga kami yang ada Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Akhirnya ya Tuhan, kami akan tutup
syafaat kami, sebagaimana doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan didasari firman dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pengumpulan persembahan sesuai yang telah diatur oleh majelis jemaat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi iman. Ia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepada-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami. Semua sehingga sampai hari ini kami dapat terus merasakan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan sebagian yang kami punya. Kiranya apa yang kami berikan ini menjadi berkat bagi tempat-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan mencintai sesamamu. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.